Halo semuanya, selamat datang di Monifa Official. Di video kali ini aku akan cerita gimana perjalananku bisa jadi mahasiswa ilmu komunikasi, awal mulanya kayak gimana, perjalanannya kayak gimana, apa aja yang dipersiapkan, dan lain sebagainya. Tapi seperti biasanya, sebelum masuk ke videonya pastiin dulu kalian udah subscribe channel Monifa Official dan nyalain notifikasi kalian, biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru lagi. So, without any further ado, let's move to the video. Aku akan singkat ceritanya langsung waktu aku udah kelas 3 SMA aja ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Jadi di waktu kelas 3 SMA ini adalah di masa aku berada di puncak dilemaku. Bukan dilema ala-ala anak remaja pada umumnya, tapi dilema pengen kuliah apa, jurusan apa, dan di mana. Kebayang nggak kalian, udah kelas 3 SMA, tapi masih bingung mau kuliah apa dan di mana? Jujur, aku itu nggak pernah menyesal masuk IPS. Tapi giliran nyari kuliah, bingungnya nggak ketulungan ternyata. Sebenarnya sih, aku itu udah mengincar beberapa jurusan, beberapa program studi sebelumnya. Salah satunya adalah ilmu hukum. Itu pun, aku milih ilmu hukum itu karena aku merasa bahwa ilmu hukum itu adalah jurusan atau program studi di lingkup soshum yang paling keren gitu. Jadi aku mikirnya ilmu hukum itu adalah ilmu yang paling keren di antara jurusan di soshum lainnya, menurutku kala itu. Nah, karena orang tuaku, terutama nenekku sih, menganggap bahwa aku adalah orang yang tidak begitu pintar dalam bidang studi gitu. Jadinya nenekku menyarankan aku untuk mencari universitas cadangan. Nah, akhirnya aku mencoba untuk mendaftarkan diri masuk ke universitas swasta di Yogyakarta dengan program studi ilmu hukum. Akhirnya nih aku iseng-iseng masukin nilai, terus aku masukin berkas-berkas dan lain sebagainya, dan boom, keterima. Aku keterima jadi mahasiswa ilmu hukum di salah satu universitas swasta kala itu, sebelum aku lulus SMA. Ya, karena swasta kan biasanya jauh lebih dulu ya pendaftarannya gitu. Akhirnya aku jadi mahasiswa ilmu hukum di salah satu universitas swasta di Yogyakarta sebelum aku menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi aku udah ngurus-ngurus berkas-berkasnya, udah bayar juga, udah dapat alma mater, udah dapat jadwal ospek, udah dapat kelas buat ajaran mengaji. Karena kan kalau di swasta, kebetulan swastanya Islami, jadinya ada jadwal mengaji gitu ya, tadarus atau apa, kurang lupa juga aku kayak gitu. Jadi udah dapat itu semua. Setelah itu, pasti kalian bertanya-tanya, loh kak, kok bisa? Sekarang kan kakak ilmu komunikasi. Ya, jadi aku ikut tes perguruan tinggi negeri melalui jalur SBM dan SMPTN itu setelah aku keterima jadi mahasiswa ilmu hukum itu tadi. Nah, aku tes PTN pun itu bukan karena keinginanku gitu. Jadi kala itu omku itu tanya sama aku, kamu udah yakin beneran mau masuk ilmu hukum di universitas itu? Terus aku dengan mantap menjawab, ya om, aku yakin gitu. Karena emang aku rasa ilmu hukum adalah ilmu yang keren gitu kan. Maksudnya ya, keren gitu loh di antara jurusan-jurusan yang lainnya, menurutku ya. Setelah itu omku minta untuk aku pikir-pikir ulang. Coba deh dipikir-pikir ulang, mana tahu kamu ada pikiran buat masuk PTN gitu. Mumpung pendaftaran ujian PTN masih ada. Aku dengan yakin sih kala itu untuk memilih hukum aja di universitas swasta itu. Tapi gak bisa dipungkiri juga, siapa sih yang gak pengen masuk di perguruan tinggi negeri gitu, di universitas negeri gitu. Salah satunya aku gitu, aku juga pengen bisa kuliah di negeri. Akhirnya aku pikir-pikir ulang dan aku tanya sama omku, om, kalau misalnya aku masuk negeri, aku bagusnya jurusan apa? Karena aku sadar aku juga bukan orang pintar gitu. Jadi kalau misalnya aku masuk hukum di universitas negeri, kemungkinan masuknya itu kecil gitu. Jadi aku sadar diri kalau aku bukan orang yang terlalu pintar, sadar diri bahwa aku bukan orang yang bisa masuk ilmu hukum di universitas negeri. Jadi aku nanya gitu, kira-kira apa sih yang rada mudah dicapai atau yang sesuai dengan aku, paling tidak sesuai lah. Jadi nanti setelah menjalani itu aku tuh enjoy gitu. Terus omku bilang, kamu kayaknya cocoknya ilmu komunikasi deh. Terus tanya nih, kenapa kok bisa ilmu komunikasi gitu kan? Ya karena kamu gini dijelasin sama omku gitu. Akhirnya aku pikir-pikir lagi dan aku mantap untuk mendaftar ilmu komunikasi di salah satu universitas negeri di Yogyakarta saat itu. Setelah itu
karena apa ya, waktu kan itu kan cuma tinggal sedikit gitu waktunya buat mempersiapkan gitu. Karena aku daftar di universitas negeri pun waktunya tuh terbatas, maksudnya mepet sama deadline buat pendaftaran terakhir. Akhirnya ya udahlah daftar, terus belajar, mempersiapkannya pun singkat banget gitu, mempersiapkan belajarnya pun dari pendaftaran sampai ujian itu super duper singkat karena emang singkat banget gitu. Ya udah, akhirnya aku mempelajari materi-materi, mempelajari soal-soal masuk perguruan tinggi, karena aku merasa kala itu ini waktunya singkat banget nih. Kalau misalnya aku mempelajari materi, aku masukin kepala aku semua materi tentang ujian, aku rasa aku nggak akan sanggup gitu, karena pada dasarnya aku bukan orang yang gampang nangkep mata pelajaran atau nangkep materi gitu. Akhirnya aku belajarnya latihan soal gitu, banyak latihan soal, semua soal pokoknya aku latihan semampuku gitu ya, sebisaku, semutku karena kemudian juga, jadi ya semutku juga. Akhirnya ya udah, singkat cerita ujian, dan gak lama setelah itu ada pengumuman kelulusan dan alhamdulillah lulus. Nah, singkat cerita juga setelah lulus dan lolos gitu ya jadi mahasiswa ilmu komunikasi, kan aku kuliah tuh, dari pertama kuliah jadi mahasiswa ilmu komunikasi, ngerasa kayak oh kayak gini ya kuliah ternyata gitu. Ternyata beda banget sama waktu sekolah atau SMA gitu. Gambaranku kuliah itu ya gitulah pokoknya. Kalian mungkin yang mahasiswa juga tahu, atau kalian calon mahasiswa, kalian komen di bawah gambaran kalian tentang kuliah tuh kayak gimana, tulis di kolom komentar. Nah, kala itu aku juga berpikiran bahwa kuliah itu adalah seru, asik gitu. Ternyata enggak gitu. Tapi setelah masuk, karena aku merasa bahwa ilmu komunikasi itu sesuatu yang cocok denganku sebelumnya, setelah omku cerita, aku rasa setelah masuk ternyata benar gitu. Aku rasa aku sangat cocok dengan ilmu komunikasi. Ternyata apa yang ada di diriku itu ada di ilmu komunikasi. Ya nggak semua sih, karena kan pada dasarnya nggak ada yang semuanya itu sama dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi aku rasa di ilmu komunikasi ini sudah cukup pantas dan cocok dengan diriku gitu. Dan aku pun menjalani ilmu komunikasi, kuliah menjadi mahasiswa ilmu komunikasi pun se-enjoy itu gitu. Jadi ya aku rasa emang bener sih, emang di sini aku bisa mengembangkan bakatku atau aku bisa berekspresi dan lain sebagainya itu di ilmu komunikasi. Setelah aku masuk ilmu komunikasi kayak gitu. Nah, dari situ aku baru tersadar gitu. Kalau misalnya nih kemarin aku memaksakan diriku untuk kuliah di ilmu hukum di salah satu universitas swasta, aku rasa mungkin aku nggak akan se-enjoy dan se-happy ini menjalani kuliah gitu. Kenapa? Ya mungkin ada banyak teman-teman yang merasa bahwa enggak tuh, ilmu hukum juga enak, ilmu hukum juga enjoy, ilmu hukum itu juga mengasihkan, nggak seseram yang kalian bayangkan. Enggak, karena aku gini, aku milih hukum itu awalnya bukan karena keinginanku, bukan karena kebutuhanku, aku pengen masuk hukum, enggak, karena aku itu merasa bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang keren kala itu. Nah, bukan sesuatu yang emang passionku atau yang aku butuhkan, jadinya mungkin ketika aku masuk ilmu hukum, belum tentu aku bisa se-enjoy atau se-senang ketika aku masuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi ya gimana ya? Ya gitulah. Dan kala itu aku juga menganggap bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang keren gitu. Maksudnya salah satu jurusan atau program studi yang keren di lingkup soshum gitu. Ternyata ada yang lebih keren juga ilmu komunikasi. Tapi ini menurutku ya, jadi jangan dibawa perasaan, karena ini aku cuma menceritakan perjalananku menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, itu tadi cerita perjalanan aku bisa jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Berawal dari SMA, dilema, terus pengen hukum karena keren, setelah itu bisa masuk ilmu hukum, tapi setelah berpikir-pikir ternyata bukan karena keren untuk kuliah itu gitu. Jadi karena kamu butuh untuk mengembangkan dirimu gitu. Jadi akhirnya memilih ilmu komunikasi, dan ya sampai sekarang jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, ambil baiknya yang bisa kalian ambil, buang buruknya, jangan ditiru, dan boleh ambil buruknya tapi untuk bahan pembelajaran buat kalian. Tetap semangat, raih cita-cita kalian, jangan pantang menyerah, dan tentukan gitu apa passion kalian. Jangan mau kuliah itu cuma karena keren. Karena kuliah itu bukan ajang keren-kerenan, tapi ajang untuk kalian mengembangkan bakat kalian atau mengembangkan passion kalian. So, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching this video.
Don't forget to subscribe and like this video, share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.